Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Nurul Izmi Muhajir. Saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan, yaitu Sistem Informasi Manajemen dari Ibu Saidah Said SE MAK. Selamat menyaksikan. A few moments later. Baik, ada 7 pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Yang kedua, bisnis elektronik atau bisnis dan kerjasama global. Yang ketiga, sistem informasi, organisasi dan strategis. Yang keempat, isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Yang keenam, dasar-dasar intelijen bisnis, database dan manajemen informasi. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabel. Materi yang pertama yaitu sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, bagaimana sistem informasi mengubah bisnis. Nah, sistem informasi sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah bisnis di era globalisasi. Sistem informasi mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mentransmisikan data yang relevan untuk operasi bisnis. Yang ketiga, hubungan antara sistem informasi dengan globalisasi. Nah, hubungan antara sistem informasi dan globalisasi sangat erat. Sistem informasi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi di antara entitas bisnis yang beroperasi di berbagai negara. Yang keempat, tujuan bisnis strategis atas sistem informasi. Terdapat 6 tujuan bisnis strategis yang mendorong perusahaan bisnis berinvestasi dalam jumlah besar di bidang sistem informasi. Apa saja? Yang pertama, keunggulan operasional. Yang kedua, produk, layanan, dan model bisnis baru. Yang ketiga, hubungan pelanggan dan pemasok. Yang keempat, pengambilan keputusan yang semakin baik. Yang kelima, keunggulan kompetitif. Yang keenam, kelangsungan usaha. Materi yang kedua yaitu bisnis elektronik atau bisnis dan kerjasama global. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berharga. Proses bisnis mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan. Yang kedua, a business, a commerce, a government. A business meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis lainnya. A commerce adalah bagian dari a business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. A government mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Yang ketiga, fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Fungsinya terdapat pada Departemen Sistem Informasi, terdiri atas para spesialis seperti program. Materi yang ketiga yaitu sistem informasi, organisasi, dan strategi.
ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Organisasi dan sistem informasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan pada saat bersamaan. Organisasi harus waspada sekaligus harus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Pengertian organisasi adalah struktur sosial formal, stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan hasil. Pokok pembahasan yang kedua, dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Ada dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi informasi mengubah biaya nodal dan biaya informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung atau tergantung kondisi tertentu. Sistem informasi dapat dilandasi sebagai faktor produksi yang menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Ketika biaya teknologi informasi menurun, ia akan menggantikan tenaga kerja manusia yang secara historis selalu meningkatkan seiring aktif. Oleh karena itu, teknologi informasi akan menghasilkan penurunan jumlah manajer tingkat menengah dan pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi ketika menggantikan peranannya sebagai sumber daya tenaga kerja. Yang ketiga, ada sinergi kompetensi dan strategis berbasis jaringan. Sinergi adalah ketika hasil yang diberikan oleh suatu unit bisnis dapat digunakan sebagai masukan bagi unit bisnis lainnya, atau dua organisasi yang saling berbagi pasar dan keahlian, serta hubungan ini menekankan budaya dan menghasilkan keuntungan. Kedua, menjunjung kompetensi inti adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan yang membuatnya menjadi pemimpin berkelas dunia. Ketiga, strategi berbasis jaringan. Kehadiran internet dan teknologi jaringan telah menginspirasi strategi meraih keunggulan melalui kemampuan perusahaan dalam menciptakan jaringan satu sama lain. Strategi berbasis jaringan diantaranya adalah menggunakan jaringan ekonomi, model perusahaan virtual, dan ekosistem bisnis. Yang keempat adalah isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, isu sosial dan etika dalam sistem bisnis. Etika mengacu pada prinsip-prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas, yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etika baru, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, karena menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam dan sekaligus mengancam eksistensi distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban. Isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Internet dan teknologi perusahaan digital semakin mempermudah dalam mengumpulkan, memadukan, dan mendistribusikan informasi ketimbang sebelumnya, memperlancar urusan mengenai penggunaan informasi konsumen secara tepat, perlindungan privasi pribadi, dan perlindungan kekayaan intelektual. Yang kedua, ada etika dalam masyarakat informasi. Konsep dasarnya ada 3. Yang pertama, responsibility atau pertanggungjawaban adalah elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Yang kedua, ada akuntabilitas, adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan tertentu. Pada dasarnya, tidak mampu memberikan analisis etika ataupun tindakan etika. Yang ketiga, ada liabilitas, merupakan perluasan konsep responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum dimensi moral dalam sistem informasi. Terus selanjutnya ada dimensi moral dalam sistem informasi. Ada hak informasi mengenai privasi, di mana privasi adalah hak seorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campuran tangan pihak lain ataupun organisasi termasuk negara. Yang kedua, ada kekayaan intelektual.
Kekayaan intelektual dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang ataupun organisasi. Yang kelima yaitu infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, infrastruktur teknologi informasi. Sebagai berbagai sumber daya teknologi yang menyediakan platform bagi aplikasi penerapan sistem informasi spesifik bagi perusahaan. Sebuah infrastruktur teknologi informasi meliputi investasi dalam pelatihan yang dibagikan meluas ke seluruh perusahaan atau meluas ke seluruh unit bisnis di dalam perusahaan. Pokok pembahasan kedua, teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Yang kedua, hukum media, penyimpanan digital berkapasitas besar. Teknologi yang kedua ini berperan dalam mendorong perubahan infrastruktur teknologi informasi untuk hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Yang ketiga ada hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum Moore dan hukum media penyimpanan berkapasitas besar membantu kita dalam memahami mengapa sumber daya komputer saat ini begitu mudah diperoleh. Yang keempat ada penurunan biaya komunikasi dan internet. Teknologi keempat ini mendorong perubahan infrastruktur teknologi informasi dalam penurunan biaya berkomunikasi secara tepat dan perubahan internet yang luar biasa. Yang kelima yaitu pengaruh standar dan jaringan. Pokok bahasan yang ketiga yaitu tantangan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi dan solusi yang disediakan oleh pihak manajemen. Tantangan utama dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi ini meliputi perubahan platform dan infrastruktur, pengelolaan dan pengaturan infrastruktur, serta melakukan investasi secara bijak. Pedoman dalam memberikan solusi meliputi penggunaan model kekuatan kompetitif untuk menentukan seberapa besar anggaran yang perlu dikeluarkan untuk infrastruktur teknologi informasi dan di mana perlu dilakukan investasi strategis pada infrastruktur serta menyusun TCO untuk set teknologi informasi. Materi yang keenam yaitu dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, sistem manajemen database. Sistem manajemen database adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data, mengelola secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Yang kedua ada kapabilitas sistem manajemen database. Kapabilitas sistem manajemen database memiliki kapabilitas definisi data untuk menspesifikasikan struktur konten database. Definisi data digunakan untuk membuat tabel database dan untuk mendefinisikan karakteristik file pada setiap tabel. Yang ketiga, perancangan database. Merancang database memerlukan rancangan konsep maupun fisik. Infrastruktur intelijen bisnis. Infrastruktur dari intelijen bisnis terkini memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda pada organisasi bisnis masa kini, termasuk data berkapasitas besar yang semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemampuan-kemampuan ini meliputi 2 warehouse data merge, head-up, in-memory computing, serta platform analitis. Yang keempat, mengenai pengelolaan sumber data. Yang pertama, menetapkan kebijakan informasi. Kebijakan informasi atau information policy menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan informasi. Yang kedua, memastikan kualitas data. Sebelum database baru dipergunakan, maka organisasi perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menciptakan program-program yang lebih baik untuk mengedir data ketika database tersebut mulai dioperasionalkan. Materi yang terakhir yaitu materi ke-7, telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, telekomunikasi.
Sistem telekomunikasi adalah kumpulan peranti keras dan lunak yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang kedua, internet. Internet adalah jaringan dari jaringan global yang menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan terpisah, yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri menjadi jaringan saling terhubung. Yang ketiga, teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel adalah jaringan sistem yang menggunakan kabel untuk mengakses suatu informasi. Nah, itulah pemaparan 7 materi dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bisa kita implementasikan secara bersama-sama. Slide selanjutnya ada follow my Instagram dengan nama nrl@ismi_. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.